Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Demonstran berkumpul di Washington DC pada hari Sabtu untuk memprotes serangan Israel dan mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk menghindari tindakan militer terhadap Iran beberapa jam sebelum Donald Trump mengambil keputusan untuk menyerang 3 lokasi nuklir Iran. Kerumunan orang berkumpul di luar gedung Washington Post sebelum berbaris menuju Gedung Putih memegang tanda dan spanduk, melambaikan bendera Palestina dan Iran hingga meneriakkan slogan-slogan anti perang. Malam harinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat telah menghancurkan secara menyeluruh 3 lokasi nuklir utama Iran, Fordo, Natanz, dan Isfahan. Sementara itu, saudara, di Teheran, Iran, ratusan warga berunjuk rasa pasca serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir pada Minggu pagi. Unjuk rasa menyerukan kecaman pada Israel dan Amerika Serikat. Kecaman ini dilontarkan mengingat besarnya risiko menyebarnya radiasi berbahaya yang diakibatkan rusaknya 3 fasilitas nuklir tersebut. Unjuk rasa mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran juga berlangsung di London, Inggris. Mereka menuntut pemerintah Inggris untuk menghentikan dukungannya terhadap Amerika Serikat dalam peperangan ini. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sangat berisiko terhadap warga sipil sebab radiasi nuklir yang bocor dapat membahayakan keselamatan. Di ibu kota Filipina, Manila, pengunjuk rasa juga berkumpul untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap serangan Amerika Serikat terhadap Iran, saudara. Mereka memprotes militer Amerika Serikat menyerang 3 lokasi di Iran di hari sebelumnya. Amerika Serikat melibatkan diri dalam upaya Israel untuk menghancurkan program nuklir Iran. Serangan AS ke Iran bisa membuat Iran membalas serangan yang dapat memicu konflik regional yang lebih luas. Dahil dito, yung ideya pa lang ito at ngayon, ito ay internationally recognized yung mamamayang Pilipino katulad kung paano nito kinikera. Sementara itu, saudara, Israel merilis video serangan udara yang menghantam militer Iran beserta rudal peluncurnya. Israel mengatakan serangan itu berhasil menghancurkan 2 jet tempur F-5 milik Angkatan Bersenjata Iran di Bandar Dezhul, Iran. Di hari sebelumnya, Israel juga mengaku telah menetralisir 8 peluncur rudal yang 6 diantaranya disinyalir siap menyerang wilayah Israel. Tentara Israel mengklaim telah menghantam puluhan target militer Iran menggunakan 20 jet tempur Angkatan Udara pada Sabtu lalu. Saling serang ini menandakan eskalasi ketegangan antara kedua negara, saudara. Sementara itu, Iran menyerang daerah Israel Utara menggunakan rudal usai Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran pada Sabtu malam. 16 orang terluka akibat serangan ini dan sejumlah bangunan di kota Tel Aviv hancur. Tak lama setelah Iran meluncurkan rudal ke wilayah Israel Utara dan Selatan, Israel juga mengumumkan telah membalas serangan Iran menggunakan jet tempur yang menargetkan fasilitas militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pun mengecam serangan tersebut dan meminta PBB mengambil tindakan tegas. Konflik Israel-Iran memasuki babak baru. Ketegangan di antara 2 negara semakin meningkat seiring dengan ikut bergabungnya Amerika Serikat dalam kubu Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim rudal Amerika Serikat telah menyerang 3 situs nuklir Iran. 1 di antaranya bahkan dikatakan sudah lenyap.
Pasukan pertahanan Israel pun merilis rekaman video penghancuran yang disebut menargetkan fasilitas nuklir di Isfahan, Iran. Keputusan bergabungnya Amerika Serikat dalam perang diambil setelah lebih dari sepekan perang terjadi antara Iran dan Israel, dengan tujuan menghancurkan pertahanan udara dan rudal Iran serta fasilitas pengembangan nuklirnya. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat terutama terhadap 3 fasilitas utama nuklirnya. Abbas tegaskan tindakan Amerika Serikat keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. Against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Serangan rudal Iran diluncurkan secara intens sejak serangan pertama kali dilakukan terhadap Iran yang dilakukan Israel 13 Juni lalu. Ketegangan kemudian semakin meningkat terlebih setelah serangan dilakukan Amerika Serikat yang menargetkan 3 lokasi fasilitas nuklir Iran. Menlu Iran pun meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat guna mengutuk serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negaranya. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritisi serangan itu dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas utama nuklir. Menlu Iran bilang negaranya akan mempertahankan kedaulatannya. Abbas bilang peristiwa pagi ini keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. Sesuai dengan piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan respons yang sah untuk membela diri, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya. Abbas juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat guna mengutuk serangan tersebut. Against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Usai jeda, ada informasi ledakan bom bunuh diri terjadi di sebuah gereja di Damaskus, Suriah. Sedikitnya 9 orang tewas. Tetaplah bersama kami.